firman-Mu, Bapa, Engkau sediakan tolong supaya kami boleh memahami kebenaran firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-49. Injil Lukas pasal kedua ayatnya yang ke-49. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini adalah ayat yang sangat indah, ayat yang sangat dalam, ayat yang juga membuat kita harusnya terkagum dengan seorang anak. Waktu itu disebut sebagai seorang anak laki-laki yang ada di bait Allah, yang sedang berdiskusi dengan para ahli agama orang Yahudi, bertanya jawab, ya, dan ada kata-kata yang begitu memiliki makna yang dalam yang dikatakan oleh seorang anak laki-laki ini, yaitu yang bernama Yesus. Saudara, peristiwa ini sebetulnya adalah peristiwa yang dicatat oleh Injil Lukas sesuatu yang unik, ya, karena di Injil yang lain tidak ada, ya. Tapi Lukas ingin menggambarkan bagaimana pertumbuhan dari Yesus, ya, dari kecil ketika kemudian disunat, kemudian tiba-tiba usia 12 tahun, setelah itu memasuki usia dewasa. Nah, saudara, kita tidak perlu mencari tahu seperti apa umur Yesus pada waktu umur 5 tahun, ya, seperti apa umur Yesus pada waktu usia 17 tahun, sweet 17 dan sebagainya. Kita tidak perlu tahu karena sekali lagi Alkitab memang tidak mencatat dan Tuhan tidak menginginkan itu sehingga memang tidak dicatat. Dan apa yang dicatat adalah apa yang Tuhan mau supaya saudara dan saya belajar dengan baik-baik. Saudara, kebiasaan dari orang Yahudi, ya, khususnya apalagi yang ada di luar Yerusalem, yang ada di luar Palestina, itu harus 3 kali dalam 1 tahun pergi ke Yerusalem, merayakan perayaan-perayaan penting, ya, yaitu yang pertama perayaan Paskah atau hari raya roti tak beragi. Yang kedua adalah perayaan hari menuai, dan ketiga adalah perayaan pengumpulan hasil panen, ya. Jadi hari Paskah, hari Tabernakel dan hari Pentakosta, itu biasanya disebut begitu, ya. Saudara bisa lihat itu di Keluaran pasalnya yang ke-23. Tapi saudara, akhirnya peraturan 3 kali 1 tahun harus datang ke Yerusalem ini akhirnya sedikit ditoleransi. Karena apa? Karena pemimpin agama Yahudi menyadari tidak semua orang Yahudi punya kemampuan ekonomi, ya. Kalau setahun harus datang 3 kali ke Yerusalem, itu biayanya cukup besar, ya. Karena itulah akhirnya ditetapkan minimal harus 1 kali, yaitu hari Paskah. Hari Paskah. Karena itu saudara, dalam khotbah saya sering mengatakan orang Kristen harusnya mengerti Paskah itu adalah yang terpenting di dalamnya, ya. Karena itu orang Yahudi pun merayakan Paskah, Paskah yang terpenting. Karena itulah kalau tidak bisa datang di hari Tabernakel atau hari Pentakosta,
Tidak apa-apa, tapi harus datang pada waktu Paskah. Bahkan perintah Tuhan mengatakan di dalam kitab Keluaran, orang Yahudi yang tidak mengingat Paskah, dia harus dibuang, tanda petik. Karena hari Paskah itu hari yang sangat penting sekali. Hari pembebasan dari perbudakan di Mesir. Hari yang harus kamu ingat. Orang Yahudi umat Tuhan yang tidak ingat Paskah itu seolah-olah apa? Mengingkari dirinya sebagai umat Tuhan. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itulah Mahkamah Agama menetapkan Paskah harus datang, ya. So itu Paskah itu pasti yang datang itu banyak sekali. So itu saya pernah mengatakan kepada saudara, menurut sarjana teologi, sarjana Alkitab, mereka coba mempelajari kira-kira kalau Paskah yang datang ke Yerusalem itu bisa sekitar 3 juta orang. Itu enggak main-main, Saudara, ya. Itu sama dengan penduduk Surabaya. Jadi saudara, betapa pentingnya. Memang hari lain juga pada datang. Nah, Pentakosta pun mereka ada yang datang. Nah, saudara ingat di Kisah Rasul pasal kedua, pada waktu terjadi Pentakosta, yaitu Roh Kudus turun ke atas murid-murid dan mereka berbahasa asing, ya kan? Mereka ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Libya, ada yang berbahasa Yunani, ada yang berbahasa, tercatat di Kisah Rasul pasal yang kedua. Karena apa? Banyak orang-orang datang dari luar menuju ke Yerusalem. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita baca Alkitab dengan baik-baik, kita akhirnya mengerti, dan kita harus mengerti itu. Sebagai orang Kristen yang sudah ditebus oleh Yesus, ya, apalagi Yesus menyatakan dengan kebangkitannya pada hari Paskah, itu menjadi hal yang lebih penting lagi dibandingkan dengan orang Yahudi, ya. Karena itulah saudara, kalau mau melihat orang Kristen yang sungguh itu bukan pada hari Natal, tapi pada apa? Hari Paskah, ya, hari Paskah. Yaitu Jumat Agung dan Paskah. Itulah tandanya orang Kristen yang sadar bahwa dia telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus sendiri saudara sejak kecil diajar itu, ya. Usia 8 hari dibawa ke bait Allah untuk disunat mengikuti hukum Taurat. Usia 12 tahun pada waktu Paskah dibawa ke Yerusalem. Mengapa? Oleh karena memang apalagi usia 12 tahun itu usia yang krusial, usia yang penting sebagai usia akil balik, kita sebut begitu, ya. Akil balik. Bagi orang Yahudi usia 12 tahun dan menginjak 13 tahun dia akan menjadi anak Taurat, bar mitzvah, ya. Akan menjadi anak Taurat. Sehingga pada waktu Paskah ini Yesus dibawa oleh orang tuanya. Kemungkinan Yusuf dan Maria, orang tuanya ini punya kebiasaan yang sama. Setiap Paskah mereka datang, setiap Paskah mereka datang ke Yerusalem. Jadi saudara, pada usia 12 tahun ini Yesus dibawa. Supaya apa? Yesus mengerti, tanda petik, dilatih bahwa ini hari yang penting bagi umat Tuhan. Dan sekaligus di sini usia 12 tahun, usia yang sangat penting. Nantinya Yesus akan mulai belajar bertanggung jawab dalam memasuki usia yang lebih besar, usia yang dewasa. Kalau saudara mengingat khotbah saya pada waktu mengkhotbahkan mengenai Yesus yang bertumbuh makin besar, makin dikasihi manusia juga selain dikasihi Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa dibawa? Memang itu kebiasaan dan tradisi. Tapi disitulah
di dalam kebiasaan tradisi ini orang tuanya tidak tahu semuanya. Tapi apa yang sedang terjadi pada diri Yesus inilah yang penting dan yang dicatat oleh Injil Lukas. Ya. Saudara, memang pada waktu itu di tengah keramaian orang tuanya pulang dalam perjalanan setelah 3 hari. Loh, dicari-cari anaknya enggak ada gitu ya. Loh, kemana? Ketinggalan ya. Saudara, seperti halnya kita lihat ya kejadian di Indonesia, orang-orang pada mudik, ada juga yang lupa mudik lagi istirahat di tengah jalan, ya maksudnya istirahat di rest area, tiba-tiba ada yang bisa lupa anggota keluarganya tertinggal, ya kan? Itu terjadi sudah, ya bisa terjadi di tengah-tengah keramaian. Begitu juga dengan orang tua Yesus, dipikirnya anaknya pasti ikut dalam rombongan. Karena mungkin sekali memang mereka biasa rombongan untuk pergi. Kalau betul mereka tinggal di Nazaret, kemungkinan sekali beberapa orang itu rombongan pergi bersama-sama. Nah, dipikir bersama-sama sudah pulang. Tetapi saudara, mereka tidak ingat bahwa orang Yahudi itu punya aturan. Laki-laki dan perempuan, yaitu pria dan wanita pada waktu sembahyang itu tempatnya terpisah, gak bisa barengan. Beda dengan kita gereja, suami istri bisa berdampingan duduknya. Bahkan kalau gereja kita kebaktian bersama, anak pun juga bersama-sama dengan orang tua. Tapi kalau orang Yahudi di bait Allah, saudara, laki-laki itu di baris terdepan, yang perempuan itu di kelompok yang kedua, ya orang Yahudi kedua, mungkin juga dengan anak-anak mungkin. Tapi ada kelompok yang ketiga, yaitu apa? Orang non Yahudi yang beragama Yahudi, ya orang non Yahudi tapi beragama Yahudi. Jadi dibagi jadi 3 kelompok. Nah, kita tidak tahu yang anak-anak ini masuk mana, kemungkinan bersama dengan wanita-wanita, yaitu dengan ibu-ibunya. Nah saudara, kita tidak tahu mengapa kok tiba-tiba seolah-olah Yesus terlepas dari pengawasan orang tuanya. Memang kita tidak tahu mengapa begitu, ya. Apakah karena orang tuanya teledor? Apakah karena juga mungkin Yesus sedang disibukkan, ya, ingin bertanya jawab dengan mahkamah agama orang Yahudi. Nah, kemungkinan yang kedua ini yang saya terima, ya. Dalam arti apa? Bahwa kemungkinan besar Yesus sedang sibuk, ya, sedang mengasah pemahaman-pemahaman dengan para ahli agama Yahudi, ya. Sehingga tidak terlalu mempedulikan orang tuanya, ya. Bahkan juga orang tuanya juga dipikirnya, oh sudah pasti bersama-sama dengan rombongan lah, ya. Ada yang menolong, ada yang mengawasi, pasti bersama rombongan, tapi ternyata tidak terawasi dengan baik. Nah saudara, kita tidak perlu berandai-andai, tapi yang jelas apa yang dicatat di dalam Alkitab, akhirnya orang tuanya mencari Yesus dan menemukannya di bait Allah sedang berdiskusi dengan para ahli agama. Saudara, sampai disebut di situ dikatakan mereka terheran-heran, mereka takjub dengan semua pertanyaan dan jawaban-jawaban Yesus. Apa yang sedang didiskusikan memang tidak dicatat di dalam Alkitab, ya. Tapi yang jelas mereka takjub sekali. Siapa anak ini, ya? Nanti dalam waktu pelayanan Yesus sudah berulang kali di dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, bahkan Injil Yohanes, ya. Orang Yahudi mengatakan, kami tahu siapa dia. Dia kan anaknya Yusuf si tukang kayu, anaknya Maria, saudara-saudaranya pun kita kenal, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan. Bukankah dia keluarga tukang kayu? Tapi mereka juga, mengapa dia memiliki pengetahuan yang begitu, yang demikian besar, yang demikian dalam.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi seolah-olah di usia 12 tahun ini menjadi introduksi bahwa pemahaman pertumbuhan rohani, pemahaman rohani Tuhan Yesus itu terus bertumbuh, terus berkembang. Jadi saudara, kita lihat di sini saudara. Lihat apa? Tuhan yang menjadi manusia itu juga mengikuti perkembangan sebagai manusia. Harusnya sebagai Tuhan sudah sempurna dong pemahamannya, betul kan? Tapi mengapa Yesus masih tanda petik berkembang pemahamannya, pengetahuannya? Karena dia juga adalah manusia. Sebab itulah saudara, orang Kristen kadangkala ada yang beranggapan enggak usah belajar, minta pertolongan Tuhan, nanti Tuhan langsung kasih semuanya. Kayak Tuhan langsung ngasih contekan sama kita. Saudara, Tuhan kita bukan Tuhannya begitu. Tuhan kita bukan Tuhan yang kayak jin ya, simsalabim, langsung tiba-tiba bisa pinter. Enggak begitu. Ya. Tuhan kita telah memberikan pelajaran, telah memberikan contoh dan teladan buat kita. Bahwa apa? Setiap orang Kristen harus berjuang, setiap orang Kristen harus bertumbuh. Ya, kayak itu jangan berpikiran, oh kalau ikut Tuhan nanti otomatis utamakan Tuhan, semua akan dikasih kepandaian dari langit, cek kasih satu tanpa belajar, nonsens itu, ya nonsens itu, ya. Tuhan Yesus sendiri juga belajar, Tuhan Yesus sendiri dididik oleh orang tuanya. Saudara, sebetulnya yang mengherankan bukan sekedar pertanyaan-pertanyaan Yesus ataupun jawaban-jawaban Yesus dengan mahkamah agama. Yang seharusnya menjadi perhatian kita adalah ayat 49 ini. Ada dua hal yang sangat penting dari anak Taurat di bait Allah ini. Siapa? Yaitu pertama kalinya Yesus di usia 12 tahun menyebut Allah sebagai Bapanya. Allah adalah Bapanya, sehingga bait Allah adalah rumah Bapanya. Jadi saudara, di sini bukan berarti Tuhan Yesus Kristus mengabaikan orang tuanya, mengabaikan juga Yusuf sebagai bapak secara jasmani. Bukan itu. Tetapi disinilah kesadaran kesadaran rohani, kesadaran ikatan yang kuat sebagai anak Allah dengan Bapa di surga. Saudara, saya sudah pernah mengatakan kepada saudara seorang profesor ya yang sudah belajar banyak buku-buku orang Yahudi, doa-doa orang Yahudi, buku-buku rabi-rabi Yahudi yang punya murid-murid, bagaimana mereka menulis, bagaimana mereka punya pemikiran-pemikiran, termasuk doa-doa. Joakim Jeremias, dia katakan Yesus berbeda dengan rabi-rabi yang lain. Karena hanya satu-satunya dari seluruh buku-buku Yahudi, hanya Yesus yang mengajarkan memanggil Allah adalah Bapa. Ya. Memanggil Allah adalah Bapa. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan relasi yang kuat, relasi yang nyata, kedekatan yang tidak ada pada rabi-rabi yang lain. Jadi saudara, ini jelas sekali. Yesus di usia 12 tahun. Ini tidak main-main. Jadi yang harus saudara perhatikan ini. Dan bahkan saudara disebutkan, ya, bukankah aku harus selalu, yang kedua, aku harus selalu ada di rumah Bapakku. Ya, di dalam ayat yang ke-49, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Jadi saudara, ini mengungkapkan suatu
kerinduan yang dalam dari Tuhan untuk selalu bersama dengan Bapa, mengerti rencana Bapa, mengerjakan rencana Bapa, dan melaksanakan, menggenapi seluruh rencana Tuhan. Jadi yang pertama saudara yang tadi yaitu relasi yang dekat dengan Tuhan, dan dengan relasi yang dekat dengan Tuhan maka kita bisa menjalankan rencana Tuhan dengan baik. Itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Contoh yang nyata dan seluruh perjalanan pelayanan Yesus, kehidupan Yesus, walaupun umurnya pendek tanda petik hanya 30-an tahun, tapi Yesus menggenapi seluruhnya dari sejak lahir dikandung dalam kandungan ibunya sampai kepada kenaikannya, kematian, kenaikannya ke surga, bahkan nanti kedatangannya yang kedua kali. Luar biasa, ini luar biasa. Contoh yang nyata bagi kita dan kita harus belajar. Walaupun saudara saya sadar kita ini tidak gampang mengerti kehendak Tuhan. Tapi satu-satunya cara apa? Ya dekat dengan Tuhan, tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Mau tahu rencana Tuhan? Ya doa. Mau tahu rencana Tuhan? Ya baca Alkitab. Mau tahu rencana Tuhan? Ya sering dekat-dekat dengan Tuhan. Sering tanya sama Tuhan. Punya kepekaan rohani. Ya. Sekali lagi kepekaan rohani, bukan kepekaan jasmani. Bukan keinginan jasmani, ya. Tapi kepekaan rohani. Tuhan, ya. Saudara, kepekaan rohani itu sesuatu yang sulit untuk dijelaskan, tetapi bisa dipahami sebetulnya. Seperti kita bernafas, saudara, bernafas. Bernafas itu sebetulnya sesuatu yang tanda petik bukan sekedar unsur fisik, saudara, tapi itu unsur yang bersifat tanda petik non fisik, ya. Kepekaan-kepekaan itu ada pada kita, ya. Jadi saudara, disinilah Yesus Kristus dari usia 12 tahun memasuki usia yang akan menjadi dewasa, yang mulai dituntut pertanggungjawaban. Maka dia harus memahami sepenuhnya apa saja yang dia harus lakukan dan kerjakan. Sehingga saudara, pada waktu nanti pelayanannya tidak ada satupun yang gagal di dalamnya. Sempurna 100%. Karena apa? Karena dia sudah mempersiapkan semuanya. Dan bersyukur orang tuanya di dalam kelemahan dan kekurangan mereka berjuang, mereka berusaha menaati perintah Tuhan, membawa bayi Yesus disunat ke bait Allah, membawa anak kecil Yesus itu ke Yerusalem di upacara-upacara yang penting dari keagamaan Yahudi. Karena itu memang penting sekali. Nah, kita semua mewarisi dari Alkitab, mewarisi dari ajaran Yesus. Karena ajaran Yesus sudah menggenapi semua ajaran perjanjian lama. Ajaran Yahudi yang tercantum dalam perjanjian lama digenapi dalam Yesus. Sehingga saudara dan saya harus terus meneruskannya, ya, di dalam kepercayaan kita, bahkan juga dengan keluarga kita, supaya kita jangan abaikan apa yang menjadi poin-poin penting berkenaan dengan inti iman Kristen kita. Demikianlah saudara apa yang kita bisa pelajari dari anak Taurat di bait Allah pada waktu itu. Bukankah aku harus berada di rumah Bapakku? Dia pertama kali menyebut Allah sebagai Bapa, dan dia ingin selalu berada di rumah Bapa, karena di rumah Bapa lah ada rencana-rencana Tuhan yang harus dipahami dan dilaksanakan di dalamnya. Biarlah kita boleh belajar selama kita menjalani hidup di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami pelajari bersama-sama. Terima kasih untuk Yesus di usia 12 tahun dibawa orang tuanya ke bait Allah di hari Paskah. Bersyukur Bapa, dari sini kami belajar. Yesus telah memberikan teladan. Dia terus belajar, dia terus bertanya jawab, dan dia terus bertumbuh dalam pemahaman rohani. Tuhan, mengikut Engkau bukan berarti kami bermalas-malasan. Kami hanya minta berkat Tuhan. Kami hanya minta turun hikmat Tuhan dari surga. Tapi kami tidak mau belajar. Kami tidak mau baca Alkitab. Kami tidak mau berdoa. Kami tidak mau berjuang. Kami tidak mau berlatih rohani kami. Kami tidak mau bersaat teduh. Semuanya tidak, kalau kami tidak mau lakukan, Tuhan tidak akan berikan itu kepada kami. Tetapi ya Bapa, kalau kami mau berjuang melakukannya, walaupun mungkin terseok-seok, walaupun kami jatuh bangun, tapi kami percaya Tuhan tetap akan menolong kami. Tuhan berbelas kasihan kepada kami, Tuhan kuatkan kami, sehingga kami boleh bertumbuh dalam pemahaman akan Tuhan dan rencana Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dengar doa kami. Kami akan pulang sertai perjalanan kami pulang ke rumah dengan selamat, dan apa yang harus kami kerjakan besok, siapkan hati kami ya Bapa. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat teduh, baktian doa selesai.